dinamika politik di tanah air hingga beliau memutuskan saatnya beliau berbicara. Keprihatinan Megawati karena ada kekuasaan yang merestui. Pengawalan ini sangat perlu sehingga tidak ada ruang bagi oknum-oknum petugas melakukan kecurangan pemilu di semua tingkatan dan perjalanan jumlah suara. Akhirnya Megawati angkat bicara terkait keputusan MK hingga potensi kecurangan pemilu yang disampaikan melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan Minggu 12 November 2023 untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Sebab ada indikasi dugaan kuat campur tangan kekuasaan merobek tatanan demokrasi melalui MK. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Tidak heran Megawati mengkritisasi secara tegas keputusan MK dan mengapresiasi keputusan Majelis MK. Sebagai tokoh dan guru bangsa negeri ini, Megawati sungguh-sungguh mengikuti dengan seksama dinamika politik di tanah air hingga beliau memutuskan saatnya beliau berbicara. Pernyataan Megawati tersebut suatu tindakan komunikasi yang luar biasa. Sebab Megawati tokoh politik yang hemat bicara. Ia mengatakan sudah tiba saatnya untuk bicara. Maknanya menurut hemat saya ada sesuatu yang sangat urgen yang terjadi di negeri ini yang mengusik demokrasi dan konstitusi negara kita. Sehingga beliau perlu berbicara menyampaikan hasil kontemplasi, pemikiran, dan analisis terhadap fenomena politik saat ini. Terutama terkait dengan demokrasi dan keputusan MK yang cacat etika. Karena itu Megawati mengajak semua pihak berbicara atas dasar nurani, berbicara atas akal sehat, dan berbicara berdasarkan kebenaran yang sangat hakiki. Ajakan Megawati betul. Bicara atas nurani artinya perilaku politik harus berbasis kepada moral dan sistem nilai. Moral mengajarkan anak bangsa tentang nilai kejujuran, bukan cawe-cawe. Yang mengurusi yang bukan urusannya. Tidak boleh campur tangan yang bukan kewenangannya. Berpolitik harus menggunakan akal sehat atau dapat diterima oleh logika umum. Keputusan MK memberikan privilege kepada kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Di tengah rentang waktu partai politik sedang menyusun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Atas keputusan MK tersebut, serta-merta Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pasangan Prabowo sangat di luar nalar logika. Contoh lain di luar nalar. Semua elit politik kecuali Gerindra tidak jadi calon wakil presiden. Misalnya Ketua Umum Golkar seolah pasrah tidak menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo sekalipun partainya menginginkan hal tersebut. Anehnya malah Golkar mengusung Gibran. Ada apa? Ini menjadi pertanyaan publik yang belum ada jawabannya sampai saat ini. Berbicara kebenaran yang hakiki, tentu rujukannya adalah ideologi Pancasila dan konstitusi. Keputusan MK tersebut telah menabrak dan menodai sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena keputusan MK memberikan privilege kepada kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat menjadi calon kepala negara. Jelas ini di luar kebenaran yang hakiki. Padahal dari aspek konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa setiap warga negara harus mendapat perlakuan yang sama dalam semua bidang, termasuk bidang politik dan demokrasi. Karena itu keputusan MK tidak berbasis kepada kebenaran hakiki tersebut. Untung majelis MK bekerja atas dasar idealisme, integritas dan mampu menangkap rasa keadilan masyarakat.
Majelis MK telah memutuskan pelanggaran etika kepada sejumlah hakim MK. Satu diantaranya mendapat sanksi pelanggaran etika berat. Pelanggaran etika lebih serius daripada pelanggaran hukum. Etika bicara baik atau buruk. Pelanggaran etika termasuk kategori buruk atau orang buruk. Sedangkan pelanggaran hukum masih sebagai orang yang bersalah. Itulah sebabnya Megawati menilai Majelis MK memberi cahaya di tengah kegelapan demokrasi. Saya sependapat dengan Megawati. Majelis MK telah menyelamatkan etika dan moral demokrasi di tanah air. Sekaligus bukti ada harapan memperbaiki demokrasi kita ke depan karena masih ada tokoh bangsa memiliki kredibilitas dan integritas yang sudah tahan uji. Megawati menilai keputusan Majelis MK sebagai bukti kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Para agen perubahan, akademisi hukum tata negara dan para komunikolog, tokoh masyarakat, budayawan lebih dahulu mengemukakan pendapat yang sama dengan Megawati. Gunawan Muhammad dan Ikrar Nusa Bakti sebagai teladan sampai meneteskan air mata menyikapi keputusan MK dan melihat dinamika politik yang dinilai publik sebagai dinasti politik. Di sisi lain, Megawati mengemukakan keprihatinan dan menyayangkan keputusan MK dan dinamika politik terkait dengan pemasangan calon presiden dari salah satu 3 pasangan calon presiden. Keprihatinan tersebut menurut hemat saya selain mendasar juga masuk akal. Mendasar, keputusan MK melalui proses yang tidak sepantasnya terjadi karena sudah melanggar etika. Masuk akal keprihatinan Megawati karena ada kekuasaan yang merestui. Maka sangat wajar Megawati mengatakan konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum tertulis. Namun konstitusi itu harus memiliki ruh. Artinya konstitusi tidak hanya pada isi yang tertulis tetapi juga makna mendalam dan semangat jiwa yang berkobar untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara. Tesis yang dikemukakan Megawati sangat tepat. Ia mengatakan dalam pidatonya, dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Menurut hemat saya, musuh bangsa kita saat ini keempat hal tersebut. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Kekuasaan sentralistik secara de facto masih terjadi. Bukti nyata di bidang politik, terjadi cawe-cawe politik yang berujung sejumlah ketua umum partai politik tidak menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nepotisme masih terjadi di berbagai jabatan pemerintah. Misalnya, pergantian pimpinan eksekutif di semua tingkatan pemerintah masih terjadi antar sesama anggota keluarga inti. Kolusi masih sulit dihapus sebagai pemufakatan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Korupsi sebagai tindakan abudaya, tidak berbudaya, tetap terjadi di negeri ini. Karena itu, Megawati bicara sebagai pengingat, koreksi, pesan moral kepada segenap anak bangsa agar negeri ini tidak terjebak kepada kekuasaan otoriter, sentralistik, nepotisme, kolusi, dan korupsi. Mari kita bicara, demikian ajakan Megawati sebagai sosok pejuang demokrasi Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Megawati juga menyinggung kemungkinan terjadi kecurangan pemilu. Untuk itu, para komunitas pro-demokrasi harus mengawal pelaksanaan pemilu, utamanya mengawal jumlah suara
mulai dari TPS hingga tiba di KPU Pusat. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Pengawalan ini sangat perlu sehingga tidak ada ruang bagi oknum-oknum petugas melakukan kecurangan pemilu di semua tingkatan dan perjalanan jumlah suara. Salam, saya Emrus Siombing, komunikolog Indonesia. Sampai jumpa di Horas berikutnya.